Halo, lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Munas dari Palang Merah Indonesia sudah berakhir dan pasti sekarang ini orang anggap bahwa ada dualisme kepemimpinan karena yang satu yang aklamasi dipilih oleh Munas yang Munas resminya itu Pak Yusuf Kalla, sementara ada Munas juga tandingan yang menghasilkan ketua umumnya itu adalah Pak Agung Laksono, dan Pak Agung Laksono sudah gerak cepat itu melaporkan ke Kumham. Ini memang biasa, ini pola seperti ini biasa ini sebenarnya parpol yang biasanya rebutan begini nih, duluan mendaftar dan siapa yang diakui oleh Kumham nanti yang legal. Nah, untuk itu saya ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan ini dulu ex Sekjen PMI Palang Merah Indonesia yang sekarang jadi aktivis saja, jadi relawan lah PMI karena masanya juga transisi, belum tahu kita jabatannya seperti apa gitu. Pak Sudirman Said. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam Mas Hersu, apa kabar? Alhamdulillah, wa syukurillah ya. Terima Gimana? kasih ya ikut membantu menjernihkan informasi tentang keadaan di Bukan tambah keruh ya? Insya Allah enggak. Nah, FNN itu kan eh, memberi Forum akal pencerahan. sehat ya. Ya, betul. Oke. Terima kasih. Ya, kita paham lah apa yang terjadi. Tapi bagaimana dari perspektif di internal sendiri? Karena ada klaim dari Pak Agung Laksono bahwa Pak Agung Laksono itu sudah juga terpilih resmi dalam forum juga yang resmi yang didukung juga oleh mayoritas dari pengurus PMI kan. Itu artinya sesuai juga dengan anggaran dasar. Pak Yusuf Kalla menyatakan dia yang resmi dan bahkan melaporkan itu ke polisi gitu. Ya, jadi kan sederhana sekali menyimpulkan itu resmi legal atau tidak. No. Kan ada ART, ART Mhm. itu induknya adalah Undang-Undang Kepalang Merahan kan. Nah, Mhm. ADRT mengatakan, kemudian dirinci menjadi peraturan pelaksanaan Kongres atau Munas kemarin, Mhm. bahwa untuk menjadi bakal calon ketua umum, itu seseorang mesti memperoleh dukungan minimal 20% Ya, dari jumlah suara yang boleh hadir di Munas. Dan ya. peraturan Munas ada satu proses di mana daerah-daerah diminta usulan Hmm. selama cukup panjang tuh. Jadi surat edaran berlangsung mulai tanggal 4 November, kemudian ditutup pada tanggal 30 November. Nah, siapapun yang ingin mengajukan calon, maka harus dimasukkan sebelum 30 Hmm. November. Hmm. Nah, sampai dengan 30 November, diterimalah usulan-usulan dari daerah gitu. Berkaitan dengan calon ketua umum yang sekarang mengklaim sebagai pelaksana Munas tandingan itu, Hmm. hanya memperoleh dukungan 51 usulan atau suara. Yang Ya. itu artinya dari jumlah yang boleh mengajukan calon itu tidak tidak sampai 10%. Oh, tidak. Nah, pada waktu diverifikasi kan itu ada syarat-syarat, misalnya mesti dikasih stempel, mesti Hmm. ditandatangani ketua pengurus Hmm. yang bersangkutan. Hmm. Itu ternyata yang sah menurut aturan yang ada hanya 35 usulan. Jadi kurang Oh, lebih 6% dari seluruhnya. Jadi sejak awal memang sudah disimpulkan oleh steering komite memang tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon. oh, oke. Nah, sekarang kalau sudah tidak memenuhi bakal calon, tidak memenuhi syarat, proses berikutnya bagaimana? Hmm. Itu satu. Yang kedua, yang boleh melakukan munas itu kan pengurus resmi Palang Merah gitu. Nah, Mhm. eh, ketua umum yang mengklaim sebagai ketua umum munas tandingan itu eh, bergerak dengan bendera namanya KDDI, Komite Donor Darah Indonesia, yang tidak dikenal dalam nomenklatur PMI. Jadi sesuatu yang sejak awal memang tidak punya landasan. Hmm. Terlebih lagi bila menggunakan 7 prinsip kepalang merahan bahwa ada kesukarelaan, ada kemanusiaan, ada kemandirian, tapi juga ada kenetralan, dan yang penting adalah ada kesatuan. Kesatuan maknanya apa? Bahkan bulan sabit merah, teman-teman bulan sabit merah pun harus mengalah untuk tidak digunakan sebagai national flagship. Karena apa? Hmm. Undang-undangnya sudah memilih bahwa satu-satunya organisasi adalah Palang Merah Indonesia gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau
kalau ada pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik mandat atau Ya. apa namanya munas tandingan, bagaimana? Itu sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika sama sekali. Nah, yang menarik adalah eh, teman-teman menyaksikan bagaimana proses munas tandingan tanda kutip itu Mhm. berlangsung. Mhm. Itu berlangsung kira-kira setengah jam, 1 jam setelah malam itu ditutup pleno kedua di Mhm. Munas Mhm. Palang Merah Indonesia yang dilaksanakan kira-kira beberapa puluh meter dari lokasi Oh, Munas ya. di lantai yang sama, di gedung, di hotel Di yang sama lantai yang ya. sama, di Mhm. gedung yang sama, di hotel yang sama. Kemudian Mhm. caranya adalah orang-orang yang hendak pergi tidur itu Mhm. ditarik-tarik supaya masuk. Oh, Memang jadi ada pendukungnya karena kan memang dari sekian provinsi, dari 30-an provinsi yang hadir tuh mhm. ada 4 provinsi yang memang tidak dengan eksplisit memberikan dukungan supaya Pak JK maju lagi. Mungkin Mhm. sebagian dari mereka ada di sana. Tapi yang hadir dan menggunakan tanda pengenal malam itu tuh tidak sampai 50 orang barangkali di dalam Oke. Munas luar biasa. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa itu Munas yang sah, apalagi menyebut tandingan. Jadi kata-kata tandingan itu bukan kultur PMI, ini bukan Mhm. partai politik, ini bukan Mhm. ormas. Mhm. Biasa ini adalah organisasi kemanusiaan yang masuknya itu masuk dengan kesukarelaan. Jadi kalau ada semangat gontok-gontokan sudah pasti itu bukan semangat Mhm. Gerakan Kepala Merah. Ya, ya, ya. Jadi Munas tengah malam dong ya ini ya yang dilakukan ya. Munas Ya. tengah malam ada yang Mhm. bilang Munas di apa kedai kopi karena memang menggunakan ruangan coffee shop gitu. Oh, jadi bukan, mereka bukan menggunakan venue sendiri gitu, bukan ya? Jadi digede. Kalau lihat spanduknya itu benar-benar Hmm. ditempel dengan Hmm. apa namanya sangat mendadak dan sebagainya. Jadi memang memang dari sisi itu juga menurut saya agak merendahkan marwah dari organisasi kita yang memang Oh, sebetulnya gitu. punya tradisi sangat tertib ya Oh, dari oke. bawah, dari Hmm. kecamatan, kabupaten sampai pada nasional Ya. level. Saya tadi mikirnya itu bentuk kesederhanaan, begitulah menunjukkan. Ya, ya. Oke, sekarang mari kita, orang bertanya-tanya kan, sejak kemarin kita Anda juga pernah menjelaskan bahwa Palang Merah ini adalah organisasi kemanusiaan dan kemudian juga di situ ada kesukarelaan dan sebagainya, dan sejauh ini dalam sejarahnya kelihatannya juga tidak pernah jadi jembatan untuk politik seseorang begitu ya. Kalau kita lihat pengurus-pengurus sebelumnya juga seperti itu kan, sebelum Pak JK itu. Mengapa kemudian muncul Iya. kasus ini? Benarkah kemudian ada pertanyaan kedua, benarkah ini karena perlawanan dari kalangan internal karena Pak JK sudah terlalu lama menguasai PMI 3 periode sekarang jadi 4 periode, dan kemudian ada bisnis besar di situ yang berkaitan dengan ini yakni plasma darah. Boleh nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, ya. Pertama, tentu ada pandangan kan Pak JK sudah 3 periode, kenapa Mhm. tidak diberikan pada yang Mhm. muda? Mhm. Saya mengetahui proses ini sejak eh, Munas menuju kepada periode ketiga Pak JK lah. Ya. Karena saya kan masuk ke dalam kepengurusan periode ketiga kan. Oh, ketiga Eh, ya. dan, Mhm. dan ya dan Pak JK ini memang kan tidak pernah beliau mengajukan diri sebagai ketua umum gitu. Mhm. Tetapi yang orang tidak banyak tahu memang menjadi ketua umum itu memang memerlukan pengorbanan tidak hanya waktu, pikiran tapi juga material. Eh, Mhm. karena itu kalau kita lihat yang jadi ketua umum itu either orang-orang yang benar-benar kredibel di mata publik atau Mhm. orang yang punya sumber daya ekonomi. Coba Mhm. kita lihat ya. Mhm. Ya. Pak Mari Muhammad sebelum Pak JK. Pak Mhm. Mari itu orang yang sangat dikenal sebagai Mister Clean sehingga ketika Ya. memimpin Palang Merah Mhm. dukungan internasional, dukungan nasional, dukungan pengusaha luar biasa. Sebelum Mhm. itu Mbak Tutut, Mhm. Ibu Mhm. Tutut. Bu Tutut Mhm. waktu itu kan figur yang sangat aktif dalam berbagai gerakan sosial. Ini Mhm. sebelum jadi mensos nih. Ya. Eh, Kira remaja ini itulah. Tentu saja sumber daya ekonominya kuat. Sebelumnya lagi Ibnu Sutowo cukup lama itu. Oh iya ya. Kita tahu Ibnu Ya Sutowo zaman Pertamina ya zaman ya Pak ya. Harto itu ya Mhm. Ya. pegang Pertamina, Mhm. kita tidak perlu lagi mendiskusikan lah. Tapi jauh sebelum itu orang-orang seperti Bung Hatta, Mhm. kemudian ada tokoh dari Jogja, namanya saya lupa satu persatu, tapi hampir seluruhnya itu orang-orang yang disebut sebagai modal sosialnya tinggi gitu. Dari mana Mhm. modal sosial itu dibangun? Dari prestasinya, dari kontribusinya,
cara dia bekerja di dalam masyarakat. Jadi kalau orang tidak dipercaya publik, tidak mungkin jadi ketua Palang Merah di semua Hmm. level, tidak Hmm. hanya di pusat gitu. Hmm. Nah, Pak JK ini memang saya menyebutnya sih tanda tanda kutip sialnya gitu ya. Sialnya orang ini memberikan segala macam yang beliau punya untuk ke Palang Merah, dan ini membuat memang orang-orang daerah itu merasa selama 3 periode dipimpin Pak JK itu Palang Merah profilnya naik pesat, bukan hanya di mata nasional tapi juga di internasional karena Hmm. beliau aktif dalam berbagai gerakan Ya. perdamaian segala macam. Kemudian cerita tsunami juga terus menjadi, kan tsunami waktu itu Pak ketuanya Pak Mari, tapi kan Ya. Pak JK sangat berperan dan sangat sangat dekat itu di situ. Ya. Begitupun dalam urusan-urusan COVID kemarin itu Pak JK tidak pernah berhenti keliling, dan itu membuat orang-orang daerah itu merasa inilah pemimpin yang kita kehendaki. Nah, Hmm. ketika terjadi ribut-ribut begini, justru yang tadinya Pak JK itu mau mencari siapa penggantinya, ini Hmm. sebaiknya siapa ya, kita serahkan pada siapa gitu. Hmm. Karena kan tidak juga bisa sembarang orang. Akhirnya malah daerah-daerah untuk pertama kali mengirim surat. Biasanya kan kalau petahana nggak perlu pakai surat tuh. Ini Hmm. ngirim surat supaya beliau bersedia, dan suratnya itu jauh hari sebelum Munas ini disampaikan untuk mendukung. Jadi Pak JK dalam posisi yang ini kalau keadaan begini digangguin oleh eksternal, sepertinya masih dijaga dulu sampai keadaan stabil. Hmm. Mungkin nanti pada waktu nyusun kepengurusan yang saya dengar itu Hmm. akan banyak wajah-wajah baru sebagai jembatan menuju pada regenerasi. Ada beberapa wajah lama masih, Hmm. orang-orang yang memang cukup kredibel, tapi mungkin separuh lebih isinya orang-orang baru yang akan menjadi proses dari regenerasi. Nah, Ya. mudah-mudahan Hmm. dari sana muncul pemimpin baru, dan pada waktunya barangkali 5 tahun ke depan Pak JK sudah dengan tenang bisa menyerahkan tongkat estafet. Ya. Jadi Ya. lebih Ya. karena memang desakan dari bawah lah, bukan beliaunya Oke. mau gitu. Ini karena ini ya, kalau yang ngomong politisi ya, saya pasti langsung nggak percaya karena ini too good to be true gitu ya. Tapi karena yang ngomong Iya. Anda, jadi saya harus percaya. Saya juga katanya disebut politisi kan, Mas. Oh, udah politisi ya Walaupun sekarang tidak ya. berpartai, walaupun tidak berpartai. Politisi tidak berpartai. Oke, jadi bagaimana dong kalau Anda politisi, saya harus nggak percaya dengan ucapan Anda. Ya, mungkin di anu aja, dilihat aja apakah ada Hmm. omongan saya bohong-bohong gitu ya. Insya Allah ini Oke, menjelaskan keadaan sebenarnya lah. iya iya. Oke, yang lain tadi, yang soal soal apa donor apa plasma darah tadi. Krisis darah. Ya. Nah, akhirnya kan muncul di dalam Munas ya, Pak JK menyampaikan bahwa ada orang yang punya kepentingan untuk cawe-cawe dalam urusan bisnis plasma. Hmm. Saya mau menjelaskan lagi karena di dalam podcast kita yang kemarin itu sempat ada yang bertanya apakah Hmm. plasma itu bisa dijual belikan. Hmm. Sebetulnya kita tidak ingin menjual belikan plasma, tapi saya ingin menyampaikan kepada audiens, selama ini darah yang disumbangkan oleh para pendonor itu kan diambil hanya darahnya. Ya. Partikel atau unsur plasmanya itu boleh dibilang menjadi unsur terbuang. Dan Hmm. Ya. bahkan tidak saja mubazir, tapi untuk me- mengamankannya itu memerlukan biaya tertentu karena itu tidak bisa sembarangan dibuang kan. Ya, saya Jadi baca sampai tiga sudahlah setengah memang miliar ya. mubazir Ya, sudah mubazir keluar duit lagi biaya untuk anunya. ya biaya pembuangan sampai 3,5 miliar Betul, ya. Ya, ya. mengamankan Oke. itu. Karena Hmm. itu masuk limbah yang cukup inilah cukup berisiko. Nah, Nah. sementara itu kita memiliki sejumlah obat-obat Hmm. yang harus diimpor, yang Ya, basisnya adalah plasma. Basisnya oke. adalah plasma. Hmm. Saya tidak hafal jenisnya, tapi salah satu yang terkenal adalah albumin. Albumin itu sangat dibutuhkan oleh Albumin, ya. banyak warga masyarakat. Hmm. Nah, eh, sudah 15 tahun lamanya Pak JK itu sejak jadi Ketua Umum PMI berupaya memperoleh izin supaya PMI diizinkan mengolah ini, mengolah plasma ini Hmm. sebagai bahan obat sehingga tidak perlu, kan mula-mula Impor. mau diekspor. Ya, ya. Hmm. Plasma ini mau diekspor, tapi kita nggak mau Hmm. karena itu berbahaya lah. Hmm. Kemudian daripada impor, kita bikin pabrik di sini, kira-kira gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, akhirnya kita berhasil bekerja sama dengan berbagai perusahaan termasuk SK Korea itu, SK Plasma namanya, Hmm. yang memang sudah punya keahlian dan punya kapasitas investasi. Eh, Ya. tapi izinnya tidak kunjung diperoleh. Nah, kita baru saja memperoleh izin kira-kira eh, 2 tahun lalu lah, dan sekarang Hmm. pabriknya sedang dalam persiapan.
dikandung maksud bila proses ini berjalan baik, maka darah plasma yang selama ini dibuang itu akan diolah dan itu ada value-nya. Nah, value-nya itu nanti akan menjadi sumber pendanaan dari kegiatan Palang Merah. Hmm. Misalnya Palang Merah DKI mengirim plasma sekian kantong gitu ya, Hmm. atau sekian satuan lah, itu nanti akan mendapat kompensasi juga dikembalikan untuk supaya Palang Merah DKI juga memperoleh apa kontribusi. Bagaimana dengan daerah yang tidak mengirim plasma? Itu nanti pusat akan mengaturnya, kemudian dilakukan subsidi silang bagi Hmm. daerah-daerah yang memang sulit atau Hmm. terbatas, tetap akan menjadi. Nah, dengan itu kita akan memperoleh tambahan sumber daya keuangan untuk kegiatan Palang Merah. Hmm. Nah, Hmm. oleh sebagian orang, saya tidak mengatakan pengurus ilegal itu termasuk bagian dari ini. Sebagian orang melihat ini sebagai kesempatan bisnis. Ya kalau Hmm. gitu bisa dong kita membuat pabrik plasma, Hmm. Ya, kemudian ya. bekerja sama dengan Palang Merah. Syukur-syukur bisa menguasai Palang Merah, sehingga Hmm. Hmm. bisa dialirkan ke pabrik yang punya pribadi itu. Nah ini yang kemudian orang menjadi salah kaprah, dikira segampang itu. Padahal kan harus dihargai, orang datang ke Palang Merah menyumbang darah itu sukarela. Nah kalau kemudian dikelola sebagai bisnis, menurut saya itu berlawanan dengan asas kesukarelaan. Jadi kembali ketidakpahaman mengenai apa prinsip-prinsip atau values berorganisasi di Palang Merah. Nah, memang disebutkan oleh sejumlah pihak bahwa itu nilainya bisa triliun. Ya betul, kalau memang Hmm. itu Hmm. bisa berjalan sesuai dengan volume yang tersedia, Hmm. itu bisa-bisa 1 bulan omset dari pengolahan plasma ini bisa ratusan miliar per bulan Hmm. ya. Hmm. Jadi kalau dihitung tahun ya bisa bisa triliun. Tapi itu kan eh, yang menjadi pengelolaan dari perusahaan yang kerjasama dengan Palang Merah. Porsi Hmm. Palang Merahnya ya tidak sebesar itu karena kan Hmm. eh, kita mungkin memperoleh saham minoritas saja gitu. Seperti Hmm. itu. Nah, tapi itu kan berarti bisnis juga dong Pak Dirman yang kerjasama dengan PMI itu. Harus dikelola sebagai satu usaha profesional karena kan Hmm. menyangkut mesin, menyangkut kualitas, menyangkut kesehatan, keamanan dan sebagainya. Tapi PMI tidak melihatnya sebagai satu peluang bisnis yang sifatnya personal, tapi Oke. sebagai peluang untuk memperoleh fundraising, memperoleh dana untuk operasional. Begitu. Ya. Ya, Berbeda dengan yang berpikir yang di luar tadi, seolah-olah, wah ini kita bisa betul. dagangkan. Ya, Itu aja. saya mendengar ada seorang tokoh ini. Saya kira mungkin Pak Dirman juga tahu namanya ya, yang dia mengaku bahwa dia sebenarnya mau masuk juga ke bisnis itu. Kata dia, ya dia tentu saja dia ngomong bukan semata-mata bisnis, kemanusiaan gitu. Tapi katanya itu ya kemudian dihambat oleh PMI karena itu mau dimonopoli sendiri oleh PMI gitu. Ya, mungkin kata monopoli juga tidak tepat karena Hmm. untuk mendapatkan plasma kan seseorang harus harus berdonor kan. Betul. Yang selama ini menyelenggarakan fasilitas donor kan Palang Merah. Jadi Hmm. dari kemarin kita sebut 5 juta lebih kantong darah per tahun Hmm. itu Hmm. 90% disiapkan oleh Palang Merah dan karena itu wajar saja karena ada yang namanya PCOB, Apa itu? pedoman eh, cara pembuatan CPOB, cara pembuatan obat yang apa namanya sesuai dengan standar Kementerian Hmm. Kesehatan. Nah, Hmm. hanya fasilitas-fasilitas donor tertentu yang sudah memperoleh sertifikat seperti itu. Jadi juga misalnya Mas Hersu ini mau buka fasilitas donor darah, Hmm. katakanlah Hersu Benoa ini sangat kaya gitu ya. Amin, amin. Pertama tidak Hmm. serta-merta punya legalitas kan. Untuk Hmm. apa ngambil darah Hmm. manusia? Hmm. Masa mau jual beli darah? Yang kedua perlu proses yang terjaga kualitasnya, kesehatannya, kebersihannya, Hmm. sehingga mendapatkan sertifikat tadi. Jadi ada satu sejarah yang panjang yang dilalui PMI yang tidak serta-merta bisa digantikan oleh lembaga manapun. Seperti itu. Oke. Ya, Pak, kalau Pak JK sendiri merespon itu seperti apa? Ada tudingan-tudingan semacam itu bahwa ini kan bagaimanapun orang tetap curiga Pak Yusuf Kala ini kan pebisnis gitu. Jadi insting bisnisnya seorang seperti Pak JK itu mungkin di mana-mana masih tetap jalan juga gitu. Saya kira orang sesenior beliau itu sudah terlalu sering ya dicurigai. Tapi Hmm. eh, saya kira orang di Palang Merah menjadi saksi lah bagaimana dia jalan ke daerah Hmm. dengan biaya sendiri, bahkan untuk operasi-operasi darurat Hmm. dia harus keluarkan duit. Eh, Angkutan kapalnya Kala Lines itu dipakai Hmm. untuk mengangkut barang-barang PMI ke seluruh negeri gitu-gitu. Jadi
menurut saya beliau cukup punya kematangan untuk melihat ini sebagai satu yang ya dinamika biasa. Tapi memang yang beliau sangat risau adalah kok Palang Merah diginikan. Untuk pertama Hmm. kali dalam sejarah Palang Merah itu dimasuki orang yang sebetulnya seperti punya niat merusak keadaan gitu. Makanya Hmm. agak marah tuh kemarin di Munas mengatakan Hmm. eh, saya berpuluh tahun, berbelas tahun ngurus Palang Merah, baru menyaksikan Munas seperti ini. Orang di dalam tuh berteriak-teriak, nggak pakai sopan santun nih. Dan yang diteriak itu sesuatu yang sebetulnya tidak ada dasarnya gitu karena tadi orang kepengen Oh. nyabut sebetulnya gitu. Nah, Oh, ada manuver eh, itu ya di dalam Munas yang resmi itu ya. keras sekali meskipun saya bersyukur saya di dalam proses itu ya dalam 1 jam itu bisa. Akhirnya karena ekspresinya itu berlebihan dan barangkali juga karena memang ada yang nyuruh, Hmm. maka floor menjadi tidak simpati dan Hmm. jam-jam berikutnya keadaan sudah terkendali dan akhirnya lebih banyak suara-suara mengatakan sudah Munas dipercepat saja, jangan jangan Hmm. membuang. Hmm. Segera tetapkan Pak JK sebagai ketua umum aklamasi, kemudian Hmm. dengan itu susun kepengurusan dan malahan ada rekomendasi dari peserta Munas sebaiknya pihak-pihak yang membuka pintu bagi Hmm. kekisruhan semacam ini harus diberi sanksi. Hmm. Dan memang orang yang membuat kisru ini kan sudah diberi peringatan sejak sebelum Munas oleh Hmm. pleno pengurus dan Hmm. ternyata tidak berubah malah makin aktif menggalang Ya. apa namanya dukungan yang di luar terus akhirnya eh, diberhentikan bukan karena dukungan tapi bukan karena begini tapi karena memang sebetulnya orang ini di, dilihat oleh daerah itu sumber masalah Oke. dan Pak JK dengan kebaikan dan kebijaksanaannya udahlah nanti kita tunggu sampai Munas selesai baru Mhm. baru kita berhentikan akhirnya dia diberhentikan sebelum Munas itu Oke. kemarin. Nah, ini tapi bagaimanapun juga Pak Dirman ya, ini belajar dari pengalaman masa lalu. Meskipun rezimnya sudah berganti ya, sekarang rezimnya Pak Ya. Prabowo. Kan di masa lalu pola-pola semacam ini biasa digunakan untuk mengambil alih terutama partai politik gitu. Dan kita di sini kan mencium juga kok gitu, ada bau politiknya, ada bau bisnisnya, malah ada politik dan bisnis di sini gitu. Nah, seberapa yakin bahwa itu tidak akan terjadi karena bagaimanapun juga kan sekarang muaranya ini tinggal di Kemenkumham, bukan Kemenkumham ya sekarang Kemenkum ya. Karena kan resmi tidaknya sebuah sebuah kepengurusan itu nanti tergantung bagaimana Dirjen Ahunya gitu. Iya, disadari sepenuhnya bahwa dalam periode 2 periode terakhir itu banyak sekali organisasi sosial, Hmm. ormas, bahkan keagamaan Ya, dikooptasi dengan cara-cara yang tidak elok ya. ya. Eh, saya ingat dulu Munas Pramuka, Mas Herzl. Oh ya 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 betul betul ya Pramuka. Itu Hmm. warda-warda itu dioperasi oleh eh, apa aparat keamanan untuk Betul. Hmm. memilih seseorang. Ya. Tetapi karena yang dipaksakan duduk di sana itu bukan orang yang punya passion atas Hmm. gerakan kepramukaan, Hmm. kan tidak muncul apa-apa tuh sesudah itu Hmm. gitu. Hmm. Nah, kami menyadari itu. Eh, jangan sampai orang-orang di luar sana itu salah paham, dikira palang merah itu bisa dengan mudah digitukan gitu. Ada Hmm. hal yang banyak orang tidak tahu bahwa gerakan palang merah itu adalah gerakan internasional, bukan ujug-ujug datang di Indonesia. Hmm. Jadi Hmm. kita ingat si pendirinya kan Heri Dunan kan, Heri Dunan itu Ya seorang pengusaha sebetulnya. sama aja Pramuka juga begitu kan. Pramuka juga organisasi internasional loh. Sebetulnya ya, 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 Iya ya. sama. Iya. Hanya ya sebetulnya mereka juga punya organisasi internasional betul sekali. Hmm. Nah, ini kalau sampai kita masuk ke dalam jebakan seperti ini, Hmm. saya sebutnya sangat mempermalukan Indonesia gitu. Hmm. Yang tidak bisa diabaikan adalah begini. Layanan ke Palang Merahan itu layanan 24 jam. Oke. Makanya disebut kantornya Palang Merah itu namanya markas. Ini sering disebut oleh Hmm. Pak JK itu. Kenapa disebut markas? Karena Hmm. markas itu hanya digunakan oleh kepolisian dan militer atau Hmm. tentara. Karena Hmm. 24 jam harus buka gitu. Nah, kalau organisasi diganggu dengan sesuatu yang sifatnya politik, digeser ke sana kemari, itu makanya asas kenetralan itu menjadi penekanan untuk bahkan kemarin ditekankan oleh Pak Muhaimin Iskandar, jaga independensi, jaga kenetralan karena yang namanya politik kan setiap kali bisa berubah. Hmm. Nah, kalau
orang menyuarakan pengurus Palang Merah sekarang nggak dekat sama pemerintah itu juga salah. Nggak mungkin pengurus Palang Merah tidak dekat sama pemerintah. Hmm. Wong undang-undangnya mengatakan begini kok. Pelaksana kegiatan Kepalang Merahan adalah satu pemerintah, yang kedua gerakan Kepalang Merahan gitu. Hmm. Nah, refleksi dari implementasinya adalah pada setiap level kepengurusan, presiden adalah pelindung pengurus pusat Palang Merah, gubernur adalah pelindung pengurus provinsi Palang Merah, bupati dan wali kota atau wali kota adalah pelindung dari pengurus PMI di kabupaten kota. Jadi tidak mungkin tidak dekat, harus dekat. Kalau Hmm. umpamanya pemerintahan menganggap itu kurang dekat, pengurus Palang Merah harus mendekati dan harus Ya, berusaha. ya, 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 ya. Mungkin Karena karena memang ya, harus ya, ya. Karena gitu. figur-figur seperti Anda kali ya dianggap sebagai nggak dekat dengan pemerintah gitu. Sehingga harus diambil alih oleh orang yang mereka yang dekat dengan pemerintah gitu. Ya kan tergantung cara lihatnya. Kalau Hmm. kalau kita bekerja untuk negara kan Hmm. pemerintahnya boleh berwarna-warni tapi kan negara tetap sama dan Ya. Palang Merah itu harus dekat sama pemerintah karena itu instrumen negara. Saya melihatnya begitu dan saya kira Ya. semangat dari kawan-kawan di daerah Hmm. ini kalau lihat warna partainya Mas Hersu di seluruh Ya. Indonesia Hmm. ada orang Gerindra, ada orang Golkar, ada orang Hmm. PKB, ada orang Hmm. Nasdem, ada orang PDIP bahkan jadi macam-macam warna ada di dalam palang merah dan itu yang mesti dijaga jangan sampai ditarik ke satu kubu tertentu gitu. Ya. Jadi Anda cukup confident ya, Anda dan teman-teman maksud saya termasuk Pak JK ini dengan Harus harus tetap waspada karena hmm. kita tahu ini musim yang namanya norma kan tidak jelas ya dan Ya, ya, eh, ya, ya. tangan-tangan Hmm. yang menggunakan uang itu kan tetap tetap Hmm. kencang. Begitupun kalau tadi ya kalau misalnya cara pandangnya adalah Pak JK harus disingkirkan gitu ya. Mhm. Itu itu menurut saya eh, apa sesuatu yang eh, ya kita bisa bertanya kalau orang setulus beliau sudah seumur beliau kemudian ingin terus berbuat baik bagi masyarakat saja tidak boleh. Mhm. Nah ini sebenarnya negara apa gitu. Itu Ya, kan kan itu kan pertanyaannya. ya, Jadi ya, ya. eh, ya mari kita eh, istilahnya itu berlomba-lomba dalam kebaikan dan Hmm. eh, kita berdoa mudah-mudahan Pak JK bisa memimpin eh, periode ke depan ini dengan tenang dan kembali pada stabilitas. Yes, oke. Tapi saya yakin pasti sudah ada contingency plan dong ya kalau terjadi apa-apa ya. Insya Allah karena kan sebetulnya eh, suasana batin Munas kan juga tertangkap bahwa Hmm. teman-teman kebanyakan itu hampir seluruhnya lah, tidak nyaman dengan suasana ini dan mereka pasti akan melakukan konsolidasi lah. Ya, 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 ya. Nah saya kalau diberi kesempatan ingin menjelaskan 7 prinsip lagi tuh Mas Hersud. Oke, oke. Ini apa pentingnya nih dan kaitannya dengan ribut-ribut ini 7 prinsip ini? Pentingnya bahwa siapapun sebetulnya boleh masuk ke Palang Merah karena memang terbuka pintunya, Oke. tapi jangan menggunakan cara-cara politik. Nah kalau kita menghayati, memahami 7 prinsip ini, barangkali Ya. akan berbeda gitu. Oke, apa sih yang Jadi ini? ada 7 prinsip gerakan Kepalang Merah Internasional. Nomor satu, kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya gerakan internasional ini dijalankan berdasarkan keinginan untuk memberi semata-mata pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka. Hmm. Kesamaan itu artinya tidak ada perbedaan eh, dalam keterlibatan. Apakah itu ras, agama, pandangan politik, Hmm. afiliasi itu tidak boleh dibeda-bedakan dan tidak boleh mempertajam perbedaan itu. Oke. Kenetralan artinya semua mendapat kepercayaan dari semua pihak. Gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, dan ideologi. Jadi kalau sini dekat sama pemerintah, sini tidak dekat, itu namanya bertentangan. Nggak boleh Oke. itu. Hmm. Kemandirian. Kemandirian artinya perhimpunan ini di samping membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan juga harus mentaati peraturan negaranya. Harus Hmm. selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak dengan baik. Kesukarelaan itu datang dengan niat menyumbang, Hmm. berkontribusi. Kesatuan itu artinya satu negaranya, satu organisasi. Hmm. Apakah memilih bulan sabit merah atau palang merah. Dan Indonesia sudah meratifikasi pilihan ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 yaitu Ya. formatnya adalah palang merah. Teman-teman yang berafiliasi dengan Bulan Sabit Merah nanti berinduk atau berkoordinasi dengan palang merah.
Yang ketujuh adalah kesemestaan. Artinya seluruh masalah kemanusiaan di dunia itu adalah masalahnya palang merah seluruh dunia. Jadi Ya, misalnya ya, masalah yang muncul di Gaza itu masalah kita juga, masalah yang muncul ya, di Myanmar masalah kita juga. Begitupun ketika kita ada tsunami, semua berbondong-bondong datang membantu kita. Jadi yes, asas-asas ini yang harus difahami oleh siapapun yang punya ya. minat untuk bergabung dalam gerakan kepalang merahan. Jadi nggak Oke. perlu bikin tandingan, Pak. Langsung aja datang, Ya. angkat tangan, saya mau Saya gabung gabung. palang merah gitu. Ya, boleh Iya, ya. Oke. Tapi saya kira mesti Anda lihat juga selalu ada hikmahnya. Dengan ribut-ribut semacam ini kan kemudian soal PMI ini malah lebih terangkat ke permukaan dan orang betul, betul. memperbincangkan. Selalu Alhamdulillah. ada blessingnya di situ ya. Oke, baik. Saya belum bisa mengucapkan selamat bekerja karena belum resmi kepengurusannya. Nanti Betul, masih ucapan menunggu. selamatnya nanti ya. Ya. Ya, Oke, salam hormat buat teman-teman di PMI yang sudah mengabdikan diri untuk kemanusiaan dan kayak orang seperti saya ini kan kontribusinya kecil, hanya tukang nyumbang donor, jadi donor darah saja gitu ya. tapi ini menyuarakan ini juga hal Ya, besar yang kita ya. kita peroleh dari Palang Merah. Terima kasih Pak sekali, Mas Oke, Herzul. baik. Makasih Pak Sudirman Said. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.